Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan yang terakhir. Dan ini adalah materi terakhir sebenarnya ya. Materi terakhir, yakni adalah tentang ayat-ayat gharibah. Ayat-ayat gharibah itu adalah, kalau dibahasakan secara bahasa Indonesia, ayat-ayat yang dibaca secara asing atau berbeda pengucapannya seperti ayat-ayat yang lain. Nah, apa saja itu ayat-ayat gharibah? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang jelas ini cukup penting teman-teman ketahui, karena ya meskipun ini hanya beberapa saja di Al-Quran, tapi kita harus tahu bagaimana cara membaca ayat-ayat gharibah ini. Yang pertama itu ada, ini pengertiannya ya, imalah. Nah, imalah ini hanya satu, ya, cuma satu di surat Hud ayat ke-41. Saya yakin teman-teman juga sudah pernah membacanya. Maka cara membaca imalah ini adalah dengan cara memiringkan huruf ro-nya. Kalau di sini tertulis majroha, maka kita membacanya adalah majreha. Di sini kalimat lengkapnya adalah Bismillahi majreha wa mursaha. Jadi majreha wa mursaha, bukan majroha wa mursaha. Jadi yang dimiringkan adalah huruf ro-nya ini. Huruf ro-nya ini dimiringkan, diimalahkan. Nah, itu namanya imalah. Yang kedua bacaan idgham. Nah, bacaan idgham. Di sini ada surat Hud juga ayat ke-42 ya, setelah imalah. Di sini cara bacanya adalah, di sini ada huruf ba ya, ba kemudian ketemu dengan huruf mim. Kita udah belajar tentang idgham mutajanisain, maka ini masuknya ke idgham mutajanisain. Cara bacanya adalah irkam ma'ana, bukan irkab ma'ana, tapi irkam ma'ana. Silakan teman-teman cek di Al-Qur'annya ya, supaya lebih jelas bagaimana penulisannya. Yang ketiga adalah ismam. Nah, ismam ini mungkin teman-teman ada yang baru tahu ya cara bacanya ismam ini. Ismam ini ada di surat Yusuf ayat ke-11. Ya, cuma satu. Di surat Yusuf ayat ke-11. Nah, ismam ini cara bacanya adalah dengan memonyongkan bibir ketika mengucapkan huruf nun double-nya itu, nun gunnahnya itu. Kalau kita belum tahu, pasti cara bacanya adalah seperti ini. La ta'manna. Nah, tapi ketika kita sudah tahu tentang ismam, maka cara bacanya adalah la ta'manna. Jadi seperti itu. Saya ulangi ya. La ta'manna. Nah, jadi ketika kita menahan huruf nunnya itu, bibir kita sambil dimonyongkan. Ini sebenarnya penulisan aslinya adalah la ta'manuna. Tapi kemudian digabung, yang kemudian jadilah ismam. Dan bagaimana cara menyebutkan nun dhammahnya tadi? Dengan cara memonyongkan bibir ketika kita mengucapkannya. Yang ketiga ada tashil. Ini cuma satu juga, ada di surat Fussilat ayat ke-44. Nah, di sini ada hamzah, kemudian bertemu dengan alif, kemudian ain. Maka cara membaca tashil di hamzah dan alif ini tidak dijelaskan semuanya atau tidak secara jelas semuanya. Kalau kita belum tahu, mungkin bacanya adalah a'jamiyun. Tapi ketika kita sudah paham, atau cara membaca tashil yang benar adalah dengan menegaskan hamzah yang pertama, kemudian melunakkan alif yang kedua atau hamzah yang kedua. Bagaimana caranya? Seperti ini. A'jamiyun. Jadi alif yang kedua itu disamarkan, dilembutkan, tidak ditegaskan. Bukan a'jamiyu, tapi a'jamiyu. Ya, teman-teman silakan dipraktekkan. Yang kelima adalah naql. Ya, naql ini juga cuma satu di surat Hujurat ayat ke-11. Yang baca naql adalah al-ismu ini ya, al-ismu. Maka ketika kita membaca naql di surat Hujurat ayat 11 ini, cara bacanya bukan bi'sal ismu, ya, bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu. Langsung.
Bi'salismu. Ya, bi'salismu. Langsung seperti itu. Ini adalah bacaan naql. Yang selanjutnya ada bacaan gharib shad dan sin ya. Shad dan sin. Di sini yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 245. Ada huruf sin, di atasnya huruf shad. Ya, ada huruf sin, di atasnya huruf shad. Kemudian bagaimana cara bacanya? Yakni adalah dengan membaca huruf sinnya. Ya, ini di bawahnya sudah saya kasih keterangan ya. Bahwa ketika ada huruf sin di atas huruf shad, baik itu nomor 1 maupun nomor 2, menurut Imam Hafiz itu imam yang kita ikuti dialek bacanya, itu adalah dengan cara membaca huruf sinnya, bukan huruf shadnya. Maka bagaimana? Yang pertama, di surat Al-Baqarah ayat 245, yang dibaca adalah huruf sinnya, waya ba'sut atau waya ba'sutu, bukan waya ba'su, tapi su biasa. Huruf sin biasa. Di surat Al-A'raf juga seperti itu, ayat 69. Bas, bukan bos, bukan pakai sod, tapi pakai sin. Bas, jadi seperti itu. Kecuali yang ketiga, ya, yang ketiga ini di surat At-Tur ayat 37 itu pengecualian. Teman-teman bisa pilih, boleh pakai sin atau boleh pakai sodnya. Jadi boleh al-musaytirun atau al-musaytirun. Jadi ini yang ketiga ini kita diminta untuk memilih. Terserah kita mau pakai huruf sin atau huruf sod. Oke, itu adalah setelah ini ada lagi nggak? Oh, nggak ada. Oke, jadi ini adalah bacaan gharib atau ayat-ayat gharibah. Ayat-ayat yang dibaca asing yang itu berbeda dari bacaan-bacaan yang lain. Teman-teman harus paham akan hal ini karena nanti ketika waktu UAS akan saya tanyakan, akan saya tes. Saya nggak minta teman-teman menghafalkan namanya, yang penting teman-teman bisa bacanya. Ya, bisa bacanya. Itu pengucapannya bagaimana dan seterusnya. Itu yang saya harapkan teman-teman menguasai. Dari sini terima kasih banyak. Jika ada yang mau ditanyakan langsung saja kirim pertanyaannya di grup, atau mungkin kurang jelas dan sebagainya langsung aja tanyakan di grup. Insya Allah akan saya respon. Dari sini terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.